Kejadian itu terjadi pada tahun 1904. Belanda mengklaim Bali, mengatakan raja-raja Bali di sini tidak menghormati Belanda. Oke, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi itu adalah pertanyaan filosofis. Pertanyaan ironi itu sebenarnya termasuk pertanyaan filosofis. Jadi di dunia filsafat itu ada ahli filsafat dan ada filosof. Ahli filsafat itu biasanya berpikirnya rumit, kesana kesini, berbagai teori, berbagai filsafat sebelumnya dia pahami, dia coba, kemampuan diksinya juga luar biasa, itu ahli filsafat. Filosof itu biasanya gak seperti itu. Filosof itu berpikirnya sangat simpel, sangat sederhana, tapi to the point. Poin-poin yang tadi itu adalah hasil dari sebuah refleksi filosofis kenapa Indonesia tidak bisa maju. Tapi kenapa Indonesia tidak bisa maju? Sekarang kita masuk ke bab kedua, katakanlah bab kedua. Kita masuk soal pariwisata Indonesia. Kenapa? Dari penduduk, dari wisatawan 2,5 juta setahun yang datang ke Indonesia, sekitar 2,1 jutanya itu ke Bali. Nah, sekarang ini kuis juga. Saya kasih hadiah buat yang bisa menjawab. Ini orang pariwisata, prodi pariwisata, ini wajib banget bisa jawab. Kenapa hanya Bali yang menjadi pusat pariwisata di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Cung. Jangan buktikan lagi kesalahan saya tadi itu. Bahwa kita ternyata tidak berinisiatif gitu. Cung, siapa yang tahu? Nah, itu dia. Akang silakan berdiri di situ, berteriak sekencangnya, sikut orang kanan kiri gitu. Boleh tolong mic-nya? Ini aja ini. Cek. Oh, udah. Mengapa masih lebih banyak orang yang berkunjung ke Bali itu karena mungkin budayanya yang masih kental dan sama keindahan alamnya yang masih bagus. Budayanya kental. Ya. Saya mikirnya aneh kalau soal kental itu ya. Kenapa ketawa? Oke, budayanya kental. Ya, sama itu kan tadi udah dijelasin sebelumnya. Orang-orang luar tuh lebih suka yang unik dan yang belum mereka ketahui gitu. Jadi itulah yang menarik dari Bali mungkin. Oke, silakan duduk. Saya hargai jawabannya. Tapi ada yang lain? Oh, ya. Ini akang yang di sini nggak kelihatan sih. Ketutupan sama tiang. Ya, apa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Niko Hasan. Jadi kalau menurut jawaban saya, mungkin karena di Bali ini yang saya lihat adalah satu wilayah di Indonesia yang mungkin kompeten gitu buat memfasilitasi pariwisata wisatawan luar. Mungkin itu menurut saya mah gitu. Jadi banyak orang-orang yang ke Bali. Banyak orang yang ke Bali karena di sana berkompeten. Iya, si fasilitasnya gitu. Difasilitasi sama Oh, negara gitu. Banyak resort, yang lebih maju. banyak. Ya, Oke, saya minta satu orang lagi aja. Terima kasih banyak. Ya, Pernah ke Bali? Kang, pernah ke Bali? Oh, belum. Oke. Enggak apa-apa. Saya juga belum pernah ke Papua Nugini. Oke, ada satu lagi jawaban. 3, 2, oke. Ya, silakan Teteh. Kalau kata saya kenapa Bali banyak dikunjungi, kan Bali itu punya pulau yang indah, terus laut yang bagus, terus masyarakatnya bisa memanfaatkan itu untuk berinovasi lebih lanjut lagi gitu Pak. Jadi
mereka punya cara berpikir untuk berinovasi dari apa yang mereka punya, kekayaan alam yang mereka punya. Itu aja sih dari saya. Makasih. Oke, hatur nuhun. Oh ada lagi minta, oh itu ternyata ada satu lagi. Terima kasih banyak Teteh. Pernah juga ke Bali? Oh belum pernah. Belum. Juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pendapat yang lain berbeda dari saya, kelas balik terlebih dahulu sejak zaman penjajahan berdasarkan episode Guru Gembul. Episode Guru Gembul Berdasarkan Guru Gembul 480 alasan tragis di balik lebih populernya Bali. Disebabkan karena penjajahan bangsa Belanda yang brutal terhadap masyarakat Bali, menyebabkan Belanda ingin maaf. Demam panggung ya. Ingin membersihkan nama baiknya, maka pihak Belanda ingin mengekspos Bali sebagai pusat wisata di Indonesia. Karena di negara lain tidak punya pesona indahnya seperti matahari yang untuk berjemur. Sekian, Pak. Nyontek ya? Iya, Pak. Karena berbeda dari yang lain gitu. Oh gitu. Baik, oke. Saya jadi penasaran ini. Tadi ternyata belum pernah ke Bali. Ada yang, jadi saya tanya ya, siapa yang pernah ke Bali? Wah, tolong acungannya yang tinggi, Yang tinggi, Rexona murah tuh. Oh, sejumput orang itu saja ya? Sekelompok itu doang ya? Atau dari Bali memang? Oh enggak, bukan. Kapan pernah ke Balinya? Oh, waktu belum lahir. Pakai ini. Ini namanya Silvi nih. Oh, coba ceritain Bali itu kayak gimana? Assalamualaikum, nama saya Silvi dari Prodi Pariwisata Manajemen semester 3. Waktu saya ke Bali sih nggak sejelek sekarang ya. Menurut saya sekarang Bali itu lebih jelek karena banyak wisatawan yang kurang bertanggung jawab. Kalau misalkan dulu tuh Bali tuh masih rapi, pantai-pantainya tuh masih bersih. Kalau sekarang tuh jelek lah menurut saya ya Pak, karena banyak wisatawan dari luar yang kurang disiplin buang sampahnya di mana aja. Kalau dulu tuh masih bersih banget dan nggak macet. Kalau sekarang tuh Bali macet banget karena banyak wisatawan asing dan nggak terkontrol. Sering ke Bali ya? Enggak. Update banget. Oh enggak juga. Cuman ada teman di Bali yang suka update gitu. Jadi lihat keadaan Bali sekarang tuh kayak macet banget, apalagi di Canggu kan. Bali tuh jalannya kecil-kecil ya. Yeah. Jadi banyak wisatawan yang nyewa mobil dan motor dan itu tuh suka jadi bikin jalanan macet gitu, Pak. Oke, terima kasih atas semua jawabannya. Jawabannya semuanya menarik dan luar biasa. Tapi saya jelaskan begini. Kalau kita ngobrolin soal pariwisata, kita ngobrolin soal Indonesia, maka referensi utama kita atau titik awal kita harus melangkah untuk menganalisis itu memang harus dari sana. Alasannya yang tadi itu, karena seandainya seluruh wisatawan di Indonesia dibandingkan dengan yang di Bali saja, maka yang di Bali itu jauh lebih banyak daripada gabungan dari wilayah-wilayah lain di Indonesia yang dikunjungi oleh para turis. Makanya kalau misalkan kita berbicara soal prodi pariwisata, kemudian kita berpikir tentang Indonesia, maka itu harus menjadi titik awal kita untuk melangkah, untuk menganalisis gitu. Nah, tadi ada beberapa jawaban misalkan bahwa kebudayaannya masih tertata, masih memelihara tradisi masa lalunya. Banyak di antara wilayah-wilayah di Indonesia yang masih mengikuti tradisi masa lalunya, tetapi tidak se-booming Bali. Banyak juga yang misalkan tadi ada yang mengatakan Bali itu pemandangannya indah banget. Bali itu sebanding dengan Jawa Barat. Siapapun yang pernah main ke Bali, kalau soal alam itu sebanding dengan Jawa Barat. Misalkan di sana ada tebing, dari bukit tiba-tiba ke depan udah jadi laut. Pantai selatan Jawa Barat juga seperti itu, kurang lebihnya. Misalkan begitu ya. Atau di sana sejuk, ada gunungnya. Di sini juga sejuk, ada gunungnya dan sebagainya. Kurang lebihnya sama. Tapi kalau misalkan mau memberikan penjelasan historisnya ada dalam contekan Akang yang tadi itu. Dia ternyata nyontek dari Guru Gembul. Jadi gini ceritanya, ini historisnya untuk bisa memahami masalahnya kenapa di sana menjadi populer.
Dulu Bali itu wilayahnya sama seperti wilayah-wilayah lain di Nusantara. Tropis, indah, tapi banyak nyamuk. Dan nyamuk-nyamuk di Nusantara itu mematikan. Nyamuk di Indonesia itu saking mematikannya sampai bisa dipakai buat perang. Dan Indonesia pernah menang perang gara-gara dibantu sama nyamuk. Tahu perang Aceh? Waktu perang Aceh terjadi itu, dan itu menjadi salah satu perang paling traumatik bagi Belanda, itu ketika Belanda masuk, orang Acehnya mundur sengaja. Pas Belandanya menguasai wilayah kerajaan Aceh, orang Acehnya mengumpung di sekelilingnya. Dan yang dilakukan sama rakyat Aceh apa? Gak ngapa-ngapain, ngepung doang. Karena di situ sudah banyak nyamuk. Dan 150 dan 15.000 prajurit Belanda itu mati gara-gara nyamuk. Orang Aceh nggak ngapa-ngapain. Nah, di Bali juga kayak gitu. Di mana-mana di Indonesia itu kayak gitu. Hewan-hewannya eksotik tapi serem-serem. Nah, Bali sama seperti itu. Tapi ada kejadian. Kejadian itu terjadi pada tahun 1904. Belanda mengklaim Bali. Mengatakan raja-raja Bali di sini tidak menghormati Belanda gara-gara hak tawan karang, sehingga mereka semua harus ditaklukkan. Maka kerajaan Bali satu demi satu itu diserang sama Belanda. Ada banyak kerajaan-kerajaan dari Bali, khususnya Klungkung, itu yang marah luar biasa ketika Belanda itu semakin kesini semakin congkak, dan pada akhirnya terjadi peperangan. Perang pertama Bali menang. Perang kedua Bali kalah karena Belanda mengumpulkan pasukan lebih banyak dari orang-orang pribumi Indonesia. Orang Ambon ditarik semuanya ke Bali untuk nyerang Bali. Orang Ambon tuh serem-serem. Kalau perang tuh serem-serem. Orang Ambon tuh, jadi orang Belanda tuh kalau mau ribut sama orang Indonesia, gak mau sama tentaranya sendiri, harus sama tentara orang pribumi, cuman dari suku-suku tertentu. Jadi Belanda tuh takut misalkan sama orang Dayak. Nah, gimana cara ngalahin orang Dayak? Pakai orang Makassar. Orang Makassar itu nggak bisa ditaklukkan sama Belanda. Gimana cara naklukin orang Makassar? Lewat suku Bajo, lewat orang Bone. Nah, Makassar itu nanti bisa ditaklukkan. Gimana caranya? Bawa pasukan dari Jawa. Pasukan Jawa bawa pasukan dari Ambon. Gitu aja seterusnya orang Belanda tuh. Nah, orang Belanda bawa pasukan dari Ambon untuk melakukan serangan pada Bali. Bali akhirnya bisa dikalahkan dan tinggal sisa kerajaannya aja terkepung di sebuah benteng di tengah-tengah. Di situ orang-orang Bali kemudian bermusyawarah, kita tidak mungkin bisa menang. Di sana pasukan, di luar pasukan kuat sekali. Di sana bawa senjata yang besar-besar, bawa pasukan yang sangat profesional. Kita gak bisa mengalahkan mereka. Tapi kita juga gak bisa menyerah. Menang gak bisa, menyerah juga gak bisa. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Bali kemudian melakukan semacam ritual, pakai baju putih semuanya. Kemudian semua di antara mereka, baik yang rajanya, sampai yang dayangnya, baik permaisurinya, sampai anak-anak kecil yang masih balita, itu semuanya dibekali oleh senjata-senjata yang bisa mereka gunakan, apapun itu. Dan ketika pintu gerbang terbuka, mereka semuanya berhamburan keluar, menyerang barikade pasukan Belanda yang dilengkapi oleh meriam, dilengkapi oleh senapan dan sebagainya. Semuanya bersama-sama menyerang ke sana. Perang sampai penghabisan, tetes darah penghabisan. Itulah yang disebut sebagai perang puputan. Mereka gak bisa menang, tapi gak mungkin juga menyerah. Jadi apa yang dilakukan? Mereka melakukan serangan sampai tetes darah penghabisan. Dan ketika Belanda menghadapi itu, Belanda menang, tapi Belanda tidak bisa merayakan kemenangannya karena mereka trauma melihat perang itu. Karena mereka harus menembaki perempuan-perempuan misalkan yang udah kakinya patah, masih tetap maju bawa keris. Ada anak-anak kecil nangis sama ibunya tapi lihat Belanda maju bawa keris. Jadi itu ngeri banget sama Belanda. Belanda tuh melihat penampakan yang benar-benar tidak bisa mereka lupakan. Dan yang lebih mengenaskannya lagi adalah bahwa perang itu disorot oleh orang-orang Eropa yang lain. Orang Inggris, orang Denmark, orang Amerika ngelihat ternyata Belanda berperang dengan cara sekeji ini. Kok anak kecil, kok perempuan, kok kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak memiliki daya masih dibantai juga pakai meriam. Nah,
Akhirnya Belanda itu pada waktu itu dihujat habis-habisan, dibully. Dia pokoknya mah dipermalukan sama negara-negara Eropa karena kata Inggris, "Oi Belanda, kita sama-sama penjajah, tapi saya nggak pernah melakukan perbuatan sekeji seperti yang kamu lakukan." Belanda tuh malu pada waktu itu dan trauma terhadap kejadian itu. Dan perang puputan itu bukan cuman sekali, tapi berkali-kali. Karena bukan satu kerajaan di Bali itu, setidaknya ada 8 yang independen pada waktu itu. Nah, itu perang puputan sering kali terjadi sehingga apa? Orang Belanda kemudian untuk menutup rasa bersalahnya dan untuk menghilangkan bulian pada diri mereka, maka yang mereka lakukan adalah buka pariwisata Bali. Jadi orang-orang Eropa di seluruh orang-orang di seluruh Eropa sama orang Belanda diperkenalkan, kalau mau main ke daerah tropis, surga yang sangat indah, datanglah ke Bali. Sebenarnya ketika datang ke Bali, orang-orang Eropa kecewa karena Bali pada waktu itu tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk tempat wisata. Nyamuknya masih banyak. Wisatawan yang datang ke sana yang meninggal gara-gara nyamuk ternyata masih banyak juga. Nah, tapi Belanda terus-terusan mempropagandakan bahwa di sana bagus, di sana indah. Kenapa? Karena Belanda ingin menunjukkan bahwa di situ tidak terjadi apa-apa, di situ sudah damai, orang-orang Bali dengan kami itu sudah baik-baik saja, sudah tidak ada masalah. Begitu. Nah, kemudian pesan Belanda kepada orang-orang Bali itu adalah kalian jangan berubah. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa itu adalah sesuatu yang berbeda dari yang mereka alami di negaranya. Jadi orang Bali tetap berpakaian seperti itu, beragama seperti itu, melakukan ritual seperti itu, dengan rumah-rumah yang sama kurang lebih seperti itu, dan jadilah Bali kemudian menjadi satu destinasi wisata yang sangat menonjol. Beda sama wilayah-wilayah lain di Nusantara yang ketika pada waktu itu berlomba-lomba untuk ikut-ikutan jadi Belanda. Seluruh wilayah di Indonesia itu kecuali Bali itu ikut-ikutan jadi Belanda. Contohnya apa? Bahkan istana negara yang sekarang itu katanya istana negara Republik Indonesia, tapi warisan Belanda, arsitektur Belanda. Itu Pak Rektor itu kuliahnya di UPI. UPI itu di sana ada isola, ada gedung di sana yang arsitekturnya sepenuhnya Belanda. Ketika kita bikin perumahan-perumahan di sini, bikinnya apa? Bukan bikin dari bahan-bahan tradisional Indonesia, tapi bikin dari bahan-bahan yang mirip atau yang sama dengan Belanda. Jadi kita itu ketika orang-orang luar datang ke Indonesia, apa yang berbeda dari Indonesia? Apa yang bisa kita temukan di sini yang tidak ditemukan di tempat lain? Ternyata sama aja. Bahkan istananya, gedung DPR-nya, apanya, semuanya gak ada ciri khas Indonesianya. Kalau filosofis yang paling mendasar untuk berwisata itu yang tadi kita katakan, bahwa kita berwisata ke tempat di mana kita tidak menemukan sesuatu yang sama seperti yang biasa kita temukan, maka di Indonesia kita tidak memiliki alasan untuk datang. Ngapain kita datang ke Indonesia, semuanya sudah sama. Bali beda. Rumah-rumah Bali itu masih macopat, masih ya yang tradisionalnya masih banyak, dikelilingin sama yang dinding itu, terus ada gapuranya, ada wajah kalanya di atas pintu gini, gitu yang gitu. Maaf, ya ada kalanya di situ, kemudian rumahnya di tengah-tengah, kemudian di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada lumbung, ada apa, itu masih sama. Ya walaupun banyak juga pembangunan di sana, tapi orang-orang bule itu seneng kerasan tinggal di sana. Kemudian tari-tarian mereka dikembangkan, arsitektur mereka dikembangkan, filosofis mereka dikembangkan. Orang Belanda bilang, kamu jadilah seperti ini, jangan berubah. Terjadi perubahan, tapi perubahan itu tidak melenceng dari filosofisnya. Perubahan itu hanya ada pada manifestasinya, pada perwujudannya. Idenya tetap sama. Dari situlah kemudian Bali bisa mempertahankan statusnya sebagai tempat pariwisata paling hebat di Indonesia. Dilihat dari fasilitasnya, dilihat dari jumlah kunjungan pariwisatanya di sana, luar biasa.